Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi pagi hari ini, pagi menjelang siang, aku sudah berada di Terminal Harjamukti Cirebon. Untuk pertama kalinya aku kesini teman-teman, masuk ke dalam terminal. Aku sebenarnya udah pernah naik bus dari Cirebon menuju ke Jakarta waktu itu, tapi naikin dari depan. Jadi di depan itu kan ada bus Bhinneka, terus ada elf-elf. Nah itu parkirnya di depan. Kalau di dalam ini aku baru pertama kalinya naik bus dari Terminal Harjamukti. Dan seperti yang teman-teman sudah lihat di judul dan juga thumbnailnya, hari ini aku akan naik bus Choyo untuk pertama kalinya juga. Berangkatnya, ini jam berangkatnya jam 10 lewat 15 menit, sekarang baru jam 9 lewat 45, masih ada waktu 30 menit lagi. Ini aku udah beli tiketnya, dan tiketnya punya Cipto GM nih. Gimana ceritanya ini? Tuh. Tiketnya tiket Cipto GM, ini dari Cirebon menuju ke Semarang, tarifnya Rp130.000 ya untuk bus Choyo. Jadi ini aku datang ke loket Choyo, tapi dikasih tiketnya tiket Cipto GM, mungkin ya biar ada invoice atau kwitansinya aja, jadi seadanya kayak gini ya tiketnya. Tapi yang jelas tarifnya Rp130.000 dari Cirebon menuju ke Semarang, dan serunya lagi adalah bus ini lewat full Pantura. Tapi aku juga belum tahu ya, karena ini baru pertama kalinya naik bus Choyo. Jadi nanti kita lihat jalurnya seperti apa, dan semoga aku full sampai Semarang, karena ya aku bayarnya bayar tiket Semarang full ini ya, 130.000. Pagi hari di Terminal Harjamukti Cirebon ada lumayan banyak bus. Paling ujung ada Citra Adil Lancar, ada 2 ya. Ini dari Cirebon menuju ke Jogja. Ada Medali Mas menuju ke Malang, ini ada 2 menuju ke Malang. Ada Akasmila menuju ke Madura, Handoyo ke Malang juga. Sebelahnya ada Sahabat dan juga Sahabat lagi, ada 2 Sahabat. Di sini yang sudah standby di tempat keberangkatan ada bus Sugeng Rahayu menuju ke Surabaya sama Choyo. Ini dia bus yang akan aku naiki teman-teman. Jadi ini aku nggak ada incer-incer bus ya, jadi seadanya aja langsung datang ke terminal, langsung beli tiket, langsung naik. Jadi langsung mengamankan kursi depan ya, aku taruh tas di dalam bis, jadinya aman, kursi depan sudah terselamatkan. Terminal Harjamukti ini salah satu terminal yang bagus untuk bagian dalamnya, bersih, fasilitasnya lengkap, dan banyak petugasnya. Tapi teman-teman kalau mau aman naik bus dari Terminal Harjamukti itu masuk ke dalam ya. Jangan sekali-kali teman-teman turun di depan pintu masuk terminal, langsung ke dalam aja, bener-bener ke dalam. Jangan di depan pinggir jalan sana, langsung ke dalam. Nah itu aman. Kalau di pinggir jalan ya gitulah. Yang tahu boleh komen di bawah. Nah, seperti ini bus akan mengantarkan aku dari Cirebon menuju ke Semarang. Harusnya, semoga sampai Semarang ya aku ya. Karena sejujurnya aku tuh nanti malam nginepnya harusnya di Tegal, karena aku udah janjian sama saudara dari Tegal ya, mau makan di Wendy's. Itu Wendy's terkenal banget, sate kambing muda. Nah teman-teman bisa googling tuh atau cek di Google Maps ya, Wendy's Tegal. Nah itu terkenal, legend. Cuman aku tuh pengen banget lewatin Alas Roban. Jadi kita lihat aja ya, ini berangkatnya jam 10, lewatin Alas Roban jam berapa. Habis itu aku langsung balik dari Alas Roban. Setelah Alas Roban mungkin di rumah makan Raus Eco atau rumah makan Sendang Wungu. Nanti aku langsung balik ke Tegal. Rencananya seperti itu. Tapi kalau masih sore jam 3, jam 4 aku bisa sampai ke Semarang, habis itu travel ke Tegal. Kondisional lah, tergantung bagaimana nanti jamnya ya. Kita bahas busnya. Jadi seperti ini untuk bus Choyo yang aku naiki. Jadi Choyo ini dia jadwalnya dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore dia ada semua ya. Setiap jam harusnya ada, dan unitnya berbeda-beda tentunya. Itu datang bus Prima Jasa. Ini Prima Jasa rute lumayan juga nih. Dari Bekasi ke Ciledug, Sindang Laut. Ini penumpangnya.
Seru ya dengerin suara remnya ya. Nah, jadi ini aku juga pengen coba. Dia punya rute baru dari Ciledug, Sindang Laut menuju ke Bandung. Itu baru berapa bulan terakhir dia buka rute itu. Menarik juga buat dicoba. Lanjut. Bagian eksteriornya seperti ini teman-teman. Ini di bagian kanan kayak gini, depannya single glass tentunya. Dan ini memakai sasis Hino. Cuman entah mengapa ini asapnya tebal banget. Nggak kelihatan sih di kamera ya. Tapi aslinya ini asap putih tebal banget. Terus bagian belakangnya seperti ini. Kap mesinnya dibuka. Terus di kaca atasnya lihat. Ini ada trayeknya. Semarang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Cirebon, dan ada tulisannya Anniversary 1940 sampai 2010, 60 tahun. Berarti sekarang 2026, tambah 16 tahun, udah 76 tahun. Bayangin teman-teman, perusahaan bus udah 76 tahun. Semoga teman-teman yang nonton di sini, kita semua diberikan rezeki yang berlimpah supaya kita bisa punya perusahaan yang bisa bertahan sampai 60 tahun. Seperti Coyo, luar biasa banget ya. Nah, jadi bagian luarnya seperti inilah ya, kurang lebih. Ya tentunya bukan bus yang masih muda, umurnya sudah lumayan ya. Jadi bagian eksteriornya ya seperti ini. Sekarang kita ke bagian depannya ya, coba ya. Ya, ini untuk bagian depannya teman-teman. Ya tentunya kacanya single ya. Terus ini di bagian bawahnya lampunya sudah agak menguning gitu ya. Tentunya karena sudah umur ya. Tapi masih utuh lampunya. Kemudian ditambahkan lampu-lampu lagi di bagian tengah. Ada 3 lampu berwarna kuning. Ada 2 lampu mini proyektor untuk membantu penerangan dari bus ini. Yuk, sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Jadi ini mumpung dibuka dan sudah ada bapak drivernya ya. Tuh, kayak gini ketika masuk, naik tangga, dan ini dia untuk kursi penumpangnya teman-teman. Jadi ini kelasnya patas ya. 2 di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan. Ketika masuk wangi karena di sini ada Stella Matic ya. Jadi langsung harum ketika kita baru pertama kali masuk ke interior bus ini. Ada TV-nya di sebelah sini. Wih, ini benar-benar membawa ke tahun mungkin 10 sampai dengan 15 tahun lalu ya kayak gini TV-nya. Terus AC-nya kayak gini teman-teman. Ini masih original ya. Cuman emang kondisinya udah kurang baik ya untuk AC-nya. Terus di sini ada sekat pembatasnya tuh kayak gini, dan ini masih lumayan oke lah ya untuk legroomnya. Posisi duduknya masih cukup enak. Kemudian ini untuk kursinya dia memakai kursi Versa kayak gini. Di bagian belakangnya itu ada ruangan lagi ya. Ini full lewat Pantura ya Pak? Pantura ya Pak. Oh full ya? Sampai Semarang? Ya. 4 ada. Jam 4 ada. Oh di Sendang Wungu ya? Iya. Gue di Coyo dari tahun berapa Pak? Saya dari tahun 2008 Mas. 2008? Iya. Udah 18 tahun? Oh. Ya, jadi mumpung belum ada penumpangnya, kita lihat lebih detail dari bagian interiornya ya teman-teman. Ini interiornya untuk bus yang sudah lumayan lama umurnya, ini tergolong masih bagus sekali teman-teman. Dan AC-nya tuh dingin banget. Ini AC-nya memakai AC Thermo-King, dan ini aku berada di bawah AC-nya. Suara AC-nya masih halus banget. Jadi bus ini tuh bus yang sangat kerawat di bagian interiornya ya. Kalau eksteriornya ya wajar lah umur. Terus ini untuk kursi-kursinya, aku juga kurang paham ya. Ini kursinya ada berapa, coba kita hitung. Ini 4 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 kali 9 tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi itulah untuk total kursinya. Kayaknya ini dulunya tuh smoking area, tapi sekarang sudah tidak menjadi smoking area lagi karena ini udah bolong ya. Sudah tidak ada pintunya juga. Terus ini untuk pintu belakang tuh kondisinya udah seperti ini teman-teman. Nah kayaknya udah nggak dibuka lagi ya untuk pintu belakangnya. Terus di paling ujung itu ada tempat istirahat untuk kru dan juga driver gitu. Jadi ya seperti inilah ya untuk bagian paling belakangnya. Dan ini getaran mesinnya masuk banget, getaran mesinnya, dan juga suara mesinnya masuk banget. Mungkin teman-teman kalau dengar pakai headset atau earphone kedengaran banget suara mesinnya.
Terus ya ini benar ya, dulunya adalah smoking area. Di sini ada asbaknya tuh. Tapi sekarang sudah tidak. Dan di bagian belakang ini, walaupun ini adalah dulunya smoking area, AC-nya di sini dingin sekali. AC-nya dingin banget sampai ke belakang. Oh iya nih, dulunya smoking area, di sini exhaust ya, tuh. Exhaust-nya besar. Bagus. Jadi ya itulah, interiornya ini masih sangat terjaga dengan baik, tuh. Rapi gitu interiornya. Terus bagian atasnya juga masih bagus. Dia tidak ada chargernya ya, karena bus pada zaman ini ya belum ada colokan-colokan, belum ada charger sama sekali ya. Jadi kalau mau ngecharge ya ke depan yang tadi itu colokannya gitu. Ini sih yang aku bingung nih, kenapa ada tiang di sini ya? Apa ini untuk menahan si bagasinya ya? Karena ini udah banyak gini-gini sih, tuh. Kayaknya untuk penahannya deh, penahan ducting, penahan bagasi. Karena emang kalau dilihat ini bagasinya udah agak ngelengkung gitu ya. Ininya turun, jadinya ditahan pakai besi ini, gitu. Yang goreng ada, kecap ada. Oh, oke gini ayamnya. Nah, dia semur. Oke, sop semur ya. Enak. Ada sambalnya juga. Ada. Mau yang ayam? Telur aja deh. Telur aja. Boleh. Kita beli makan nasi, ada mie, ada tempe, ada telur. Ini harganya Rp10.000 aja teman-teman. Ini murah banget sih. Udah dapat sendok, udah dapat tempat makannya. Jadi pas banget nih. Aku belum sarapan ya, nggak sempat sarapan. Dan ini untuk si sekat ini pembatasnya bisa dijadikan meja juga karena dia cukup rata. Jam 10:23, akhirnya kita mulai bergerak meninggalkan tempat keberangkatan dari Terminal Harjamukti, Kota Cirebon ya. Ini aku beli teh tadi Rp5.000. Perjalanan dari Cirebon menuju ke Semarang biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 6 sampai dengan 8 jam perjalanan. Dan ini kita hanya bus satu-satunya di tempat keberangkatan ya. By the way, kalau sekarang jam 10, anggaplah setengah 11 ya, sampai di Semarang berarti sekitar jam setengah 4 atau sampai dengan jam setengah 6 sore dalam keadaan normal. Ya semoga bisa beneran sampai jam segitu ya. Jadinya aku bisa sampai lewatin Alas Roban. Nah, jadi biasanya itu ada juga penumpang-penumpang yang nunggunya di sini nih. Kalau nunggu di Alfamart sini sih harusnya aman ya teman-teman. Tapi kalau nunggunya di pinggir jalan, nunggu bus Semarang seperti yang aku naiki sekarang, biasanya itu ada apa ya, bisa dibilang ada calo-calonya gitu juga. Jadi nanti kita bayar tiketnya jadi lebih mahal dari biasanya. Begitu sih sepengalamanku ya. Kalau teman-teman punya cerita silakan tulis juga ya. Jadi di dalam bis ini aku menukarkan tiketku tadi yang tulisan Cipto GM ke tiket bus Patas PO Coyo. Dan tahu nggak, ternyata harganya Rp120.000. Sedangkan yang aku bayarkan tadi Rp130.000. Ya ampun, udah beli tiket di dalam terminal aja masih kena 10.000 beda harganya. Aduh, nggak ngerti lagi deh. Ini bukan masalah angka 10.000-nya ya teman-teman, tapi kejujurannya. Jadi dari keluar terminal sampai tempat kita sekarang ini namanya Raja Wali, itu jalannya pelan banget tadi ya. Jadi dari terminal sampai ke sini kita udah sekitar 20 menit tuh. Bahkan flyover Grage City Mall aja kita belum lewatin. Udah 20 menitan baru sampai sini ya. Mungkin karena sambil
nyari penumpang atau nunggu penumpang gitu ya. Saya gitu. Cepatnya dari luar. Mana kayak soalnya turunnya bos. Tuh, itu kan. Oh, cuma Entah mengapa ketika busnya jalan ya, itu AC-nya malah jadi nggak terlalu dingin, nggak sedingin waktu kita pas di Terminal Cirebon. Mungkin karena saking panasnya Pantura ini ya. Karena tadi kan pas di Cirebon kita tuh di bawah atap ya, jadinya nggak terlalu panas. Nah sekarang ini juga tengah hari, jam 12 siang, wah kebayang lah teman-teman panasnya Pantura seperti apa tuh. Ini AC sampai nggak berasa loh. Jadi jalur Pantura ini walaupun sekarang sudah ada jalan tol Trans Jawa ya, truk-truk besar itu masih sangat banyak yang lewat sini. Dan banyak sekali truk-truk yang gandeng kayak gini teman-teman. Ayo kapan terakhir kali lihat truk gandeng kayak gini? Kalau di jalan tol tuh kita jarang ketemu, karena kenapa? Tarifnya tuh mahal banget kalau truk gandeng kayak gitu. Tapi kalau di Pantura masih banyak banget truk gandeng ya. Itu nggak tahu kenapa ya, lihat truk gandeng itu pasti inget sama Pantura kalau aku ya.
Kita sekarang tiba di pusat kota Brebes. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, kalau kota Brebes ini adalah kota asalnya dari bus dengan nama Dedi Jaya. Dulu tuh Dedi Jaya sangat terkenal, legend. Sekarang juga masih eksis, cuman mungkin karena sekarang tuh Sinar Jaya lebih ekspansinya lebih masif ya, jadinya Dedi Jaya kurang terdengar sekarang. Dedi Jaya tuh nggak cuman bus. Di kota Brebes ini juga punya universitas, punya rumah sakit, sampai ke properti, banyak sekali di sini. Baru orang kok panas mas. Sini. Tahu sama panas mas. Baru orang kok nggak mas ya. Masih panas mas. Kamu tuh gimana kok? Kita nggak ada penumpang nih. Jadi ini ciri khas di Tegal teman-teman, namanya tahu aci. Cuman bukan yang begini sih yang aku suka ya. Cuman gak apa-apa, aku beli aja nih 5.000. Jadi satunya 1.000-an. Kalau yang aku suka tuh bentuknya kayak gini teman-teman. Dia beneran ada tahu segitiganya, terus di bawahnya dikasih aci. Kalau ini tuh full, dia aci goreng. Tahunya dikit banget. Setelah berhenti kurang lebih 10 menitan di luar terminal Tegal, entah mengapa ini tidak masuk ke dalam terminal ya, dan dari sini tidak ada penumpang yang naik ataupun turun. Ini kita langsung putar balik, langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pemberhentian selanjutnya, yaitu di Terminal Pemalang. Jadi di depan Terminal Tegal ini ada banyak bus-bus kecil kayak gini teman-teman. Kalau yang berhentinya di sebelah kiri dari pintu keluar, ini yang menuju ke Pemalang, Randu Dongkal, sampai ke Moga. Kalau yang sebelah kanan itu yang ke Losari Brebes. Aku tuh pengen banget cobain bus-bus kecil ini karena lucu banget ya. Dia kecil gitu dan ini rata-rata pakai elf, canter, atau apa namanya, ragasa. Ya kecil-kecil banget, lucu. Pengen cobain. Ya, dari Terminal Tegal ini kita sudah mau sampai di Mall Pasifik ya. Ini jalannya pelan sekali teman-teman. Ini mungkin speednya hanya di 100, kok 100 sih? 20-an sampai 30 km per jam saja nih. Pelan sekali jalannya, ya ampun. Kapan sampainya ini? Kayaknya nggak mungkin deh alas roban jam 3 sore kalau kayak gini nih. Gosok akan coba sajikan minyaknya, minyak gosok sangkal butung. Demonstrasinya insya Allah dapat menyembuhkan rematik, encok saluran, sakit pinggang, sakit gigi, sakit perut, sakit kepala, gatal-gatal tidak perlu digaruk, cukup dioles dengan sangkal butung. Maaf ya Pak. Kalau sudah digosok seperti ini, punggung Anda akan terasa hangat dan hangat, berat leher tidak kaku lagi, pegel-pegel hilang. Satu kata sebelah kanan, satu kata sebelah kiri. Dia nyalanya tahu sendiri. Dimarahin saya tuh. Hah? Belikan rokok sama tanggi lagi. Belikan rokok kan? Iya. Etan, etan. Tiba-tiba kita bertemu dengan kemacetan. Ini di Google Maps juga lumayan panjang. Ini macetnya sampai ke jembatan. Sepertinya ada perbaikan tuh ya di jembatan depan. Ya ini sekitar 500 meteran lah ke depan macetnya. Dan ini kita sudah mau sampai Pemalang. Coba ini Terminal Pemalang berapa menit lagi nih? Nih Terminal Pemalang. Coba ya,
11 menit lagi sudah mau sampai terminal Pemalang. Oh, ini dia, bener ya, perbaikan jembatan. Literally bener-bener di jembatannya doang yang diperbaiki. Dan ini dia dikerok dulu ya untuk aspal lamanya tuh. Nah, jadi mungkin ini masih beberapa hari lagi perbaikannya. Selamat datang di Kabupaten Pemalang. Nah, kemarin teman-teman waktu naik bus 168 Trans, kita belok kanan sini nih. Jadi itu motong jalan, kita nggak lewat dalam kota Pemalang. Nah, sekarang ini kita masuk ke dalam kota Pemalangnya. Teman-teman, jadi di terminal Pemalang ini kita penumpang tuh diberikan waktu kurang lebih 10 menitan untuk ke toilet karena kita berangkat dari Cirebon sampai sekarang ini udah 4 jam perjalanan itu belum ada berhenti, dan penumpang yang dari Cirebon sampai ke Pemalang yang mau ke toilet itu bisa ke toilet dulu. Dan ini aku mau minta maaf sebelumnya ya, karena kayaknya aku menyudahi perjalanannya sampai sini aja karena 4 jam udah dari Cirebon ke Pemalang. Karena tadi aku tanya ke drivernya, biasanya dari Cirebon ke Alas Roban berapa jam? 5 jam sampai Alas Roban. Tapi ternyata ini udah 4 jam aja baru sampai Pemalang. Dari sini ke Alas Roban, kalau lihat di Google Maps itu masih sekitar 2 jam lagi dalam keadaan normal. Kalau jalannya pelan kayak bus yang aku naiki sekarang ya bisa 3 jam. Sekarang aja jam 2, 3 jam lagi berarti jam 5 aku baru sampai Alas Roban. Balik lagi dari Alas Roban ke Tegal itu bisa berapa jam? Sedangkan sate Wendy's itu tutupnya jam 7 malam. Jadi ya udahlah, aku mengakhiri perjalanan di sini aja supaya aku bisa makan sate Wendy's di Tegal ya. Dari Pemalang ke Tegal mungkin aku naik bus kecil atau naik bus apa ya yang ada lah. Pokoknya bus adanya aja aku naik dari Pemalang ke Tegal, dan kayaknya aku mau bikin video lagi. Jadi buat teman-teman yang penasaran aku dari Pemalang ke Tegal naik apa, apakah naik bus kecil ataukah naik bus apa yang ada di sini, silahkan nonton video selanjutnya. Dan aku mau ajak muter-muter terminal Pemalang karena ini baru pertama kalinya aku menginjakan kaki di terminal Pemalang. Tuh, banyak banget bus di sini. Nanti kita lihat satu persatu ya bus yang ada di terminal Pemalang. Oke, jadi teman-teman yang punya pengalaman naik bus Coyo, silahkan tulis di kolom komentar di bawah bagaimana pesan-pesan dan kesan-kesan untuk calon penumpang. Tapi ya begitulah ya, aku kira bener dari Cirebon ke Alas Roban 5 jam seperti yang drivernya bilang, tapi ternyata tidak. Dan mungkin karena aku terlalu kesiangan aja sih tadi. Mungkin kapan-kapan kalau mau coba naik bus Coyo lagi full trip, aku harus berangkat lebih pagi, kayak jam 6 atau jam 7 pagi berangkatnya, karena dia kan udah start dari jam 5 pagi. Itu teman-teman, jadi terima kasih sudah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Mohon maaf nggak bisa full trip karena aku juga dikejar waktu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.